Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra PTBS, juga para petani Indonesia. Hari ini hari Minggu tanggal 27 bulan Juni tahun 2021. Kami dari Haji Mamunir selaku konsultan produk eco farming yang ada di PTBS. Alhamdulillah berkah eco farming. Hari ini adalah hari panen ya. Usia tanaman sampai panen ini terhitung dari tanam sekitar 86 hari. Nah, boleh dilihat ya oleh para mitra, para petani Indonesia, penampilan padinya luar biasa. Itu sampai ininya tuh malai, pangkai malainya itu berisi semua, dan ini sangat luar biasa. Jadi maksimal sekali isinya. Ya demikianlah, bahwa memang produk ini tidak ragu lagi bagi saya. Mudah-mudahan juga berlaku buat para petani pada umumnya di Indonesia. Jangan ragu lagi menggunakan produk dari PTBS ini dengan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Bisa dilihat dengan mesin kombi harvest. Oh, luar biasa. Wow, luar biasa. Para petani Indonesia, ayo mari kita buktikan sama-sama bahwa pupuk eco farming ini bukan pupuk yang sembarangan, tapi insya Allah pupuk ini memberikan keberkahan buat kita umumnya pada petani Indonesia. Mungkin ada yang belum tahu produknya seperti apa eco farming. Kita lihatkan dulu ya. Ayo. Bentar, saya ambil dulu. Nah, ini ya produknya ya. Produk yang mungil, unik, simple, dan ini menjadi satu solusi buat kita semua. Yang terpenting begini, Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, yang paling utama dan yang paling pertama, bagaimana kita tahu tentang kondisi tanah. Kondisi tanah yang bagus itu seperti apa, ciri-cirinya maupun penampilannya. Kalau kita saksikan lagi. Luar biasa. Pak Denny, halo dari Padang ya. Halo ya, Pak Denny monitor nih, Pak Denny. Ya, kita sebagai mitra juga sebagai petani Indonesia, yuk kita sama-sama. Pertanian Indonesia ini jangan sampai kalah dengan pertanian di luar negeri. Makanya mohon maaf nih, para mitra PTBS maupun para petani Indonesia, di kampung ini atau di desa saya ini, sayalah orang yang memulai segala sesuatu dengan sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Mulai dari cara tanamnya, cara mengolahnya, bahkan sampai panen. Orang lain mungkin sekitar saya tuh lihat, gundukan padinya masih banyak, mereka itu dengan menggunakan cara-cara yang manual. Jadi prosesnya juga agak lama ya. Kalau dengan ini insya Allah, ini luasnya kurang lebih yang sedang dipanen ini kurang lebih 2 hektar. Tadi mulai sekitar jam 9-an lah, kurang seperempat. Kira-kira sampai selesai kayaknya nggak lama deh. Paling sekitar 2 jam lah. Ini udah kelihatan nih, udah mulai habis sebagian. Yang bikin menarik ini, ternyata rahasianya kalau dengan kita menggunakan kombi harvest dengan teknologi yang modern ini,
hasilnya itu dari padinya itu maksimal ya. Artinya seperti jerami itu juga jerami-jerami yang ditinggalkan nih, bisa dilihat ya, itu tertata rapi ya. Nanti kita bisa manfaatkan ini sebagai kompos nantinya pada saat olah tanah nantinya ya. Nah ini ternyata di balik ada teknologi canggih ini, disitulah ada harga yang menarik. Harga yang menarik yang dimaksud adalah bahwa dengan eco farming kita gunakan tanahnya jadi subur, tanamannya sehat, bulir padinya maksimal ya. Nah, istilah orang sini apa ya? Ratningsi ya, berat, bening dan bersih. Bisa dilihat nih. Kita balikin dulu kameranya. Tuh kan, luar biasa. Makanya jangan ragu lagi bagi para petani, para mitra, tolong sampaikan para petani Indonesia bahwa kita ini punya teknologi dan punya produk yang sangat luar biasa. Oh ya, tadi saya sampai lupa bahwa kelebihan dengan Kombi Harvest ini, selain memang cepat prosesnya, terus hasilnya itu tidak bercampur dengan jerami-jerami ya, artinya bersih, pakai blower yang sudah di set sedemikian rupa sehingga hasil yang didapat itu maksimal. Dan rahasianya lagi ternyata para tengkulak padi itu dia mencari yang hasil padinya dari Kombi Harvest. Selisih harganya aja sampai Rp500 per kilonya. Jadi kalau misalnya harga pasaran sekitar 4.000, kita masih bisa terima dengan harga 45, artinya 4.500. Maka dari itu, yuk kita sama-sama ya, kita buktikan, kita biarkan tanamanlah yang bicara. Tanaman gak pernah bodohi kita. Ketika tanahnya itu sudah bagus, ya tanaman itu akan tumbuh sempurna. Nah, satu hal lagi, bahwa kita ini juga jangan lupa, kita harus pelajari alam. Alam ini sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa taala. Saya mestinya panen itu hari apa ya? Hari Jumat ya. Ternyata hari Jumat agak mendung. Ya udah, kita coba di hari Minggu dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberkahi saya dan keluarga, dan juga tanaman padinya juga alhamdulillah tuh kelihatan tidak ada yang tidur. Tidak ada yang tidur. Padahal tetangga sebelah yang udah dipanen tidur itu kemarin. Ya kita sih berharap semuanya itu serahkan sama Allah, bahwa rezeki itu ada aturan yang sudah ditetapkan sama Allah, tetapi kita jangan sampai menyerah dengan upaya ya, upaya maksimal yang harus kita lakukan. Ingat Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, tadi saya sedikit ulas bagaimana tanah itu kita rawat, kita pelihara dengan baik ya. Karena sesungguhnya itu aset yang sangat harus kita selamatkan, yang harus kita benar-benar kita ibarat kayak kita rumah lah. Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan kalau kita punya rumah layaknya hotel, insya Allah keluarga akan bahagia. Karena di situ nyaman, begitupun juga dengan tanah. Kalau tanahnya itu sudah baik, ya itu kita harus bisa merawatnya. Karena tentunya ini dengan harapan panennya itu terus akan lebih baik dan terus meningkat. Ingat, yang terpenting tanah kita harus dirawat. Sebagaimana kita, mimpi kita ataupun tujuan kita menggunakan eco farming ini adalah menjadikan lahan subur dan terawat dan tetap subur. Wah, luar biasa ya. Oke, ada jeda iklan dulu barusan. Mesin kombi lewat, jadi agak suaranya kurang terdengar. Oke, kita ulas lagi ya, bahwa kita punya tagline di mana lahan subur, petani makmur. Itu doa loh. Kenapa? Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan ini tanah tetap subur. Selain upaya teknologi dilakukan dong.
Ya kan? Setuju kan nih? Oke. Nah, lahan subur. Sudah dipastikan kalau lahan subur, tanaman apapun bisa dipastikan akan tumbuh normal, tumbuh sehat. Jadi jangan ragu lagi di sini. Nah, yang terpenting tadi yang saya sampaikan bahwa lahan subur itu tidak bisa seperti balik tangan ya. Perlu ada prosesnya, bagaimana cara olah tanah yang baik, bagaimana kita memberikan nutrisi pada tanah, bukan sekedar ke tanaman. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian atau petani Indonesia, dengan kita memberikan nutrisi ataupun memberikan mikroba di dalam tanah itu sama aja kita memproduksi pupuk di lahan kita. Kalau kita sudah punya pabrikan pupuk di lahan kita, artinya tanaman itu akan dengan senang, dengan bahagia, dia akan tumbuh sehat. Dan itu sudah diyakini sama saya. Mudah-mudahan bisa diyakini oleh para petani lainnya. Ya, karena ini penting. Pelajarannya sangat luar biasa. Kalau mengelola pertanian itu yang paling utama bagaimana mengelola lahan. Lahan memang bermacam-macam. Di daerah manapun pasti lahan itu berbeda-beda. Tetapi yang terpenting bagaimana lahan ini kita maksimalkan, kita rawat sehingga menjadi media tanam. Ingat, lahan dengan media tanam itu berbeda. Kalau lahan mungkin bisa dibuat apa saja bisa. Bisa dibangun gedung, bisa ditanami, bisa kita manfaatkan yang lain-lainnya buat kolam dan lain sebagainya. Tapi yang namanya media tanam itu berbeda sekali. Untuk bisa menjadikan media tanam yang sempurna, ingat, yang pertama yang harus dilakukan, kita cek dulu tanahnya ya. Cek dulu tanahnya dengan apa alatnya? pH meter. Itu salah satu indikator bahwa tanah subur itu memiliki pH yang normal. Kita nggak pernah tahu pH normal itu ukurannya berapa. Itu dengan cara ya kita mengeceknya dengan pH. Saya yakin para petani Indonesia sudah pada punya belum? Oke, kalau belum, ayolah, harga nggak seberapa. Kita investasinya itu jangka panjang. Alat itu memang nggak terlalu mahal, tetapi itu bisa membantu kita. Bagaimana kita tahu tanah kita itu layak dan subur. Ya. Nah, satu itu, kita punya alat itu. Dan alat itu biasanya ada alat tambahan ya. Artinya bisa mengukur juga kandungan NPK tanah yang sering kali mungkin Bapak Ibu sekalian ataupun para petani Indonesia yang sering nonton YouTube saya pasti tahu ya alat yang dimaksud yang oleh saya sering dipakai. Kebetulan hari ini saya nggak bawa karena memang lagi sibuk panen, jadi saya nggak sempat bawa, tapi nggak masalah. Kita iklan dulu, lihat ya, tuh lihat luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi dari prosesi, kita tetap jalan, kita santai aja. Di sawah ini insya Allah aman dari corona. Panasnya pol, tapi sehat. Pagi-pagi ini enak ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pembicaraan kita bicara tentang lahan dulu. Karena kalau bicara tanaman itu nomor 2 lah. Yang penting bicara lahan dulu. Lahan yang sehat. Nah, sambil ngadem dulu. Aduh, luar biasa. Kita santai dulu di sini. Aduh, alhamdulillah. Jadi gini ya, Bapak Ibu sekalian, sengaja saya live ini supaya lebih santai, tidak ada rekayasa, tidak hoax, dan tentunya ini menjadi satu ajang silaturahim buat kita semua ya. Aduh, saya sampai berkeringat begini. Pada ini Pak yang lainnya saya mohon maaf nggak ngelihat satu persatu ya. Salam apa? Petani cerdas, eco farming, lahan subur, tani makmur. Oke, kita bahas dulu lahan ya. Lahan yang pertama tadi kita harus cek pH, juga cek kesuburan. Aduh, ada iklan lagi nih. Oh, lihat tuh, lihat. Prosesinya sangat cepat. Ini posko ya. Posko saya biasanya di gubuk inilah saya bisa kontrol lahan saya.
Ya, tuh lihat. Alhamdulillah, ada luar biasa nih ya. Kita lanjut lagi materi kita. Bahwa lahan subur, tadi cek dulu lahannya dengan alat pH. Nah, setelah pH-nya itu kita cek, misalnya berapa angka yang muncul di alat itu? Saya kasih gambaran begini. Kalau misalnya pH itu di bawah 5,5, ya, hati-hati, itu parah, ibarat sakit kritis itu. Tapi kalau 5 ke atas menjelang ya angka 6 lah, itu sedang. Artinya ada dua tahapan bagaimana kita menormalisasi pH ya, pH tanah. Kalau seandainya itu pH angkanya itu menunjukkan angka 5 ke bawah lah ya. Nah, silakan gunakanlah kapur pertanian atau dolomit. Karena itu salah satu dari upaya menaikkan dari ininya ya, pH-nya. Adapun untuk dosis ya, dosis itu relatif. Nanti ada di tabel. Ada apa, Bah? Anak bakul ya. Oh iya, iya. Mana api? Ya, siap. Itu si Abah nih tuh. Nih Abah ini luar biasa, siang malam yang ngontrol sawah saya. Ya, ini satu keluarga kebetulan. Satu keluarga mulai abahnya, terus bapaknya, sampai anaknya merawat sawah saya ini. Alhamdulillah. Jadi beliau juga turut membantu proses ya. Ingat, sehebat apapun teknologi ya, kalau tidak ditunjang dengan pelaksana atau bahasa kalau di pabrik mungkin karyawan ya. Kalau kita namanya penggarap atau istilahnya penyawah. Nah, kalau penyawahnya itu kita juga pahamkan caranya, metodenya. Itu sama aja kita memfotokopi atau menduplikasi juga. Ya. Kita balik lagi masalah pH. Oke ya. pH itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau itu di bawah 5 itu wajiblah hukumnya kita menggunakan dolomit. Nah, lain cerita kalau masih di atas 5,5 ya, itu masih bisa kita bantu dengan eco farming ini. Eco farming juga bisa untuk menaikkan pH. Cuman prosesnya itu tidak secepat dolomit ya. Ini perlu waktu sekitar 2 bulanan lah. Makanya supaya yakin, saya sangat menyarankan kepada seluruh petani Indonesia wajib punya alat itu. Masalah belinya di mana silakan. Banyak toko yang menjual. Yang terpenting setiap fase pertumbuhan, setiap kita minimalnya menjelang olah tanah itu kita cek dulu. Apakah tanah saya ini masih sehat? Apakah tanah saya ini sakit? Nah, kita harus mengerti. Semakin kita mengerti terhadap lahan, berarti kita semakin peduli dong sama lahan tersebut. Nah, itu baru pH ya. Nah, kalau di Indonesia pada umumnya pH-nya itu memang untuk tanah-tanah yang sering tergenang itu rata-rata asam. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, ingat, saya tidak melarang dan saya tidak istilahnya menganjurkan. Jadi kalau menggunakan pupuk-pupuk kimia itu sebetulnya satu sisi memang ada manfaatnya, sisi lain ada dampak negatif. Nah, ini yang merupakan kebiasaan para petani Indonesia. Ketika dia itu menggunakan kimia, itu sama aja kita meracuni dong atau merusak, terutama pH. Ingat, efek dari kimia itu menurunkan pH. Jangan sampai kita terjebak mupuk tapi kita menjadi masalah, gitu kan? Nah, ini mohon maaf. Jadi penggunaan kimia itu sifatnya ya kita harus bijak, nggak bisa langsung main pakai aja. Takarannya harus pas, bisa berlebihan itu jadi masalah, Bapak sekalian. Nah, ini kebetulan ada nyonya nih, ya kan? Pak Denny dari tadi dia monitor kita. Tuh Abah juga ada ya.
Abah gimana, Bah? Coba pengen dengar dari Abah, bagus kan nih padi saya, Bah? Bagus, betul. Bagus, ya. Bagus. Ya, Abah siang malam ya. Iya. Mulai bantu benerin Bantu lahan. bener-bener lahan Bapak. Iya, Saya nih. termasuk air ya, Pak ya. Nah, ini ingat, air itu ya. Iya. Memang padi itu bukan tanaman air ya, Bah. Iya. Tetapi kita juga harus bijak di sini, ya. Air itu tidak selamanya ini direndam, nggak boleh. Iya. Jadi sewaktu-waktu dibuang, Pak ya. Buang. Nah, Iya. berapa hari sekali, Bah? Ya bangsa seminggu lah. Tuh, Seminggu ini bukan sehari. saya yang bicara loh. Ini penyawahnya. Jadi Iya. jangan sampai ragu lagi. Iya. Ini insya Allah Abah walaupun usianya udah hampir 70 ada, Bah. Iya. 70. Tapi Abah bisa menangkap bahwa pertama ya, Abah ini dari kecil memang benar nih, ini juga anaknya nih, cucunya. Oke enggak, Kang? Oke. Oke. Mantap. Ini lagi se-Indonesia nih, lihat semua nih. Ya. Iya. Yang pasti bahwa Abah ini memang pejuang. Kenapa dibilang pejuang? Ingat, petani itu adalah pahlawan pangan. Pahlawan pangan. Nah, ini hasilnya lagi mau ini dulu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tetap live ya sampai selesai. Mudah-mudahan kalau nggak capek saya ya. Kita sambil ngobrol aja. Ini ada nyonya nih, nyonya Ibu Tani ya. Oke, bagaimana Bu kesannya nih? Luar biasa dengan ekofarming, kita bertani dari SMA. Dibuka dong. Oh, ada iklan dulu. Ini diturunkan ini. Tadi ini udah dikasih ininya. Praktis kan, lihatnya kan, panennya kan. Wah, pokoknya kalau nggak pakai kopi nggak cerdas deh. Maaf ya, bukan berarti yang lain tidak cerdas. Tapi insya Allah pelan-pelan semuanya proses berjalan ya. Oke, tadi Bunda mau ngomong apa nih? Buka dulu maskernya biar cantiknya kelihatan. Ini putri padi ya. Kalau di ininya namanya ada bukan putri putri Indonesia, ini putri ekofarming kali ya. Putri ekofarming. Karena tadi takut ngebul. Oke, kita sambil nunggu siap-siap mau sedikit ngasih tip katanya Bunda nih. Silakan Bunda. Oke, udah siap belum? Iya, coba. Ini biasanya kan kita juga sebagai petani, ingat, keluarga itu adalah apa namanya? Klien Ya, nomor 1. keluarga adalah klien nomor 1. Maka dari itu kita harus kompak dalam keluarga ya, terutama keluarga petani. Ya kan Bunda, mau ngomong apa nih? Silakan. Selamat pagi, salam petani cerdas ekofarming. Hari ini tanggal 27 Juni ya 2021. Hari ini saya sedang kebetulan lagi panen di sawah kami sendiri. Yang ini semua murni menggunakan ekofarming. Dan saya rasakan bersama keluarga ini adalah keberkahan ya. Mungkin bukan cuma buat kami sekeluarga, bisa dirasakan oleh petani-petani seluruh Indonesia. Dengan ekofarming, bertani jadi hemat, simple, ramah lingkungan, sehat, dan tentunya kita akan banyak menyejahterakan petani-petani di Indonesia. Kenapa? Karena dengan ekofarming, selain biayanya hemat sekali, hasilnya ini padi saya tadi tangkulak udah pada ke rumah. Ini berlomba ya. Banyak sekali, ada 8 orang di rumah. Yang 8 orang yang nawar. Dia berebutan dan ini dia bilang ini padi super. Karena apa? Lihat sendiri warnanya tuh kuning banget. Ya, saya lihat Bunda ya. Saya lihat lagi ya. Tuh, lihat tuh. Ini kuningnya tuh lihat sampai dulu. ke pangkal. Tuh. Sampai ke ujung. Berisinya sampai pangkal ya. Ya. Nanti di trial session nanti saya akan ceritanya gimana caranya supaya sampai pangkal itu berisi. Oke? Ya. Udah gitu. Oke, lanjut Bunda, lanjut. Itu kan tadinya padi super, otomatis kan harganya itu pasti beda dengan yang lain. Jadi alhamdulillah bertaninya hemat, harga padi kita ditawar dengan harga yang beda dengan rata-rata yang masih pakai kimia. Karena Ya. kalau kata Pak Haji bilang ini padi kita super,
Oh iya, bentar. Bentar. Nanti pulang dulu aja pada Ya. pesawat. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. Bentar dulu. Ini ada ini dulu, Bapak perlu di ini dulu. Ayo lanjut dulu nih, mumpung masih ini ada waktu. Oke, jadi teman-teman jangan ragu lagi. Mari kita beralih ke yang organik. Selain kita melindungi keluarga kita, terus dengan bertanian sehat, insya Allah hasil pertanian itu kita akan tubuh kita pun sebagai makanan juga gitu. Terus intinya gini, jadi jangan ragu-ragu lagi kita pakai eco farming. Kenapa? Karena ini simpel banget. Penyawa saya aja seneng banget. Nggak usah berat-berat bawa karung-karung pupuk kimia ke tengah sawah. Kalian nggak kalau sawahnya di sana harus dipanggul itu ureanya dan harus disebar-sebar lagi ke sawah. Capeknya double. Nah kalau pakai eco farming cukup bawa larutan minyak eco farming, bawa tangki kosong, tinggal ambil air sawah di aliran itu. Jadi insya Allah dengan eco farming ini solusi cerdas bertani. Bunda berapa lama pakai eco farming? Kebetulan saya sudah dari tahun 2019 ya. 2019, Pokoknya semenjak eco farming ya, nongol aja lah. Eco farming ada, kita udah beralih. pakai eco farming, Ya. udah nggak lagi pakai kimia. Memang sih kita sebelum eco farming ada pun kita sudah penggiat organik. Jadi kita sudah terbiasa membuat mall ya kan, membuat pesnap dari dulu. Cuman kan saat itu harus bikin mikroorganisme lokal sampai berdrum-drum kayak gitu, sampai blender pun kebakar ya kan. Sekarang praktis ya. Nah sekarang alhamdulillah praktis gitu dengan adanya ini, alhamdulillah cukup tambah ini dan pupuk organik kandang ya. Ya. Jika memang dibutuhkan. Kesan pesannya apa, Bunda, buat para petani Indonesia dan para mitra? Untuk para mitra PTBES, terus galakan pupuk eco farming ini ke seluruh, Galakin tuh apa maksudnya ya? Biar pada ini gitu, digalak-galakin. terus sosialisasikan pupuk eco farming. Ya, ke maksudnya seluruh jangan berhenti petani menyampaikan, jangan berhenti mensosialisasikan. Ya, Bunda setuju ya? Ya, Oke. jadi insya Allah dengan wasilahnya eco farming kita membantu para petani juga. Ya. Mudah-mudahan kita berharap terus petani Indonesia menjadikan ini suatu kebutuhan. Jadi lahan Indonesia akan tetap subur, hasil pertaniannya pun melimpah. Amin. Sekian dulu ya dari saya. Saya mau pakai maskernya lagi karena di sini cukup full karena Oke. Terima kasih Bunda. Gimana ininya pesannya eco farming? Oke, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya dari tadi juga dipanggil-panggil sama penyawa saya. Harus sedikit menangani untuk penjualannya. Ini kan yang nawarnya udah 8 orang nunggu di rumah. Jadi insya Allah hasil produksi atau hasil panen dari eco farming insya Allah menjadi primadona. Yang penting kita bagaimana mengelola ya. Tadi kan saya bincang-bincang tentang lahan. Mulai dari pH kita harus tahu pH yang idealnya berapa? 7 ya. Saya udah coba waktu menjelang mau tanam itu kita cek langsung 7 memang, dan alhamdulillah itu tetap bertahan. Karena kita terus rawat, masalahnya di situ. Oke, lanjut mengenai tanah juga ya. Ingat, ini juga saya kenapa berani full organik ya. Ini bukan tanpa syarat dan ketentuan tentunya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mau full organik ya. Kita persiapkan lahan itu selain tadi cek pH, juga kita harus mengelola bekas jerami misalnya. Itu jangan sampai dibakar loh ya. Jangan sampai dibakar. Karena dengan membakar sama aja kita membuang pupuk. Jangan salah. Nah, ya Bapak Ibu sekalian. Ingat, saya pesankan kepada seluruh petani Indonesia, limbah pertanian, kalau padi mungkin jerami ya, kalau di sawit, jangkos ataupun daun-daunan, bahkan rumput sendiri itu bisa kita kelola menjadi kompos ya. Kompos yang nantinya bisa menjadi tambahan nutrisi buat
padi kita atau buat lahan kita. Jadi kuncinya tadi cek pH, lalu kita tambahkan bahan organik. Bahan organik bisa langsung dari lahan tersebut kita olah menjadi kompos. Ya, tentunya ada cara-caranya dengan fermentasi. Ya, berapa lama fermentasi untuk limbah? Itu kurang lebih 10 hari atau 15 hari. Nah, boleh juga ditambahkan yang namanya ini kotoran hewan ya. Cuman hati-hati, kotoran hewan tidak bisa langsung kita pakai ya, tapi tetap kita harus dimatangkan dulu. Bahasanya itu siap pakai. Caranya gimana? Diamkan dulu. Dan kalau memang mau dipercepat, boleh tambahkan semprot eco farming. Nah, berapa jumlah yang harus di dosisnya ya? Jadi kalau untuk 1000 atau 1 ton, kita cukup dengan 250 cc aja. Nanti kita encerkan dengan apa namanya air biasa, kurang lebih sekitar 25 liter. Baru kita semprotkan merata, lalu tutup. Didiamkan sampai 2 minggu. Insya Allah kalau udah aromanya itu hilang, maksudnya aroma khas kotoran ya, nah itu berarti fermentasi udah sempurna ya. Diamkan dulu dan jangan langsung dipakai, tunggu sampai 2 hari sampai benar-benar gas amoniaknya itu benar-benar udah keluar. Yang bahaya itu adalah gas amoniak. Nah, termasuk dalam fermentasi eco farming bagi khusus tanah ya, khususnya H-5, jangan sampai kita terjebak juga di situ, karena fermentasi itu ada sisi positif dan ada negatifnya, jangan salah. Yang dimaksud negatif itu artinya proses fermentasi tidak sempurna. Nah, efeknya diantaranya adalah gas amoniak. Mungkin para mitra para petani pernah melakukan ya, ketika dilarutkan ada gas bisa meledak itu kalau emang kita ini ya. Oke. Itu satu poin ya, bahwa kita harus mempersiapkan lahan itu kaya akan nutrisi, terutama dari bahan alami ya. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan lahan, selain kita cek pH, terus juga kita berikan bahan organik, dan yang terpenting kita bagaimana kita mengolah lahannya. Olah lahan paling tidak ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dengan cara kita membalikan lapisan topsoilnya. Kedalamannya berapa? Tergantung kedalaman akar. Kalau tanam padi seperti ini, ya mungkin sekitar 20-30 cm. Itu dibalik yang lapisan atas menjadi di bawah. Dan biarkan dulu kurang lebih 1 minggu lah. Atau 5 hari paling cepat. Nah, di situ biarkan teroksidasi dengan udara. Nah, jadi setelah 1 minggu kemudian, baru kita ratakan atau gemburkan dengan mesin cacah. Jadi istilahnya mah kalau di sini ada traktor kedua, artinya tahap kedua, yaitu meratakan, menghancurkan. Nah, baru selanjutnya kita tambahkan tadi yang bahan organik ketika pada saat menggemburkan tadi ya. Kalau yang ada di lahan ya cukup, nanti akan tercampur di tanah. Ini khusus yang tadi bahan organiknya didatangkan dari luar. Nah, setelah selesai penggemburan, biarkan, lalu kita airi ya. Dan bukan berarti tadi tidak ada air. Maksudnya air yang tadi itu mempercepat olah tanah, tapi air ini khusus untuk perendaman lahan supaya lahan ini benar-benar melumpur. Kalau khusus yang di lahan sawah. Kalau yang di lahan darat cukup lembab saja. Jadi nggak usah sampai melumpur. Gitu kan. Karena beda tanaman, beda perlakuan. Pengolahan pun berbeda. Kayak cabai itu harus ada yang namanya bedengan ya. Nah, di situ bedengan penting untuk supaya tidak terendam ya. Oke, ini ada yang bertanya nih dari apa namanya yang komentar, dosisnya berapa katanya. Nah, ini dosis ini memang ada takarannya ya, takarannya. Itu ada di tabel. Mungkin kalau sedang lab gini saya agak sulit untuk menampilkannya. Yang pasti bahwa kenaikan 1 angka aja itu per hektar bisa mencapai sekitar 1000 ton. 1000 ton. Aduh, sampai ngos-ngosan saya. 1000 kilo lah ya. Tapi yang pasti untuk bisa mengukur berapa ya, kita bisa aja
minimalnya misalnya 5 kintal ya. Nanti kita cek lagi naik pH-nya berapa, itu rentang waktu sekitar 3 harian lah. Kita cek lagi. Nah, sampai betul-betul itu normal ya. Itu dari pertanyaan. Jadi nanti lebih lengkapnya nanti bisa di komentar ya, karena ini saya agak sulit untuk sambil ngetik ya. Oke, lanjut sedikit tadi berkaitan dengan olah tanah ya. Bahwa tanah itu nomor 1 yang harus kita perhatikan. Sebelum itu kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana menanam. Itu tekniknya ya. Jadikan tanah itu sebagai media tanam yang sempurna. Dan tentunya terakhir ya, bahwa olah tanah setelah itu pelumpuran selesai, biarkan air itu surut atau istilahnya sampai macak-macak. Baru kita H-5 kita aplikasi eco farming ya. Eco farming ini selain mengandung nutrisi juga kaya akan mikroba atau istilahnya sangat banyak ya. Di YouTube saya kemarin Pak Dr. Jamal yang ada di PTB dengan Pak Nur, itu satu cube itu bisa mencapai 170 miliar. Bisa dibayangkan 170 miliar tuh hitungannya bukan sedikit. Jadi semakin banyak bakteri di dalam lahan kita, insya Allah itu mereka itu bertugas siang malam. Dia bekerja mengolah dengan cara proses mineralisasi, mengubah bahan organik menjadi makanan tanaman. Ingat. Jadi kenapa alasannya H-5 itu? Ya, karena pertama, bakteri perlu adaptasi dulu. Yang kedua, bakteri juga perlu persiapan-persiapan di mana prosesnya itu semakin lama semakin bagus sebetulnya. Jadi kalau ditanya Pak, boleh nggak kalau saya misalnya pakai eco farming dari awal bukan H-5 lagi? Kan saya udah katakan tadi. Ketika lahan itu kita proses kompos dengan jerami, misalnya jerami padi tidak dibakar, lalu masuk air, lalu kita semprot eco farming, itu sebetulnya yang paling pertama itu sebetulnya. Cuman kan tidak semuanya petani memanfaatkan jerami, masalahnya di situ. Makanya paling tidak selambat-lambatnya atau seminimal mungkin setelah selesai olah tanah H-5 disemprot dengan eco farming. Berapa dosisnya? Saya yakin teman-teman para petani Indonesia maupun para mitra sudah tahu, ada di tabel brosurnya. Untuk padi 6 cup, terus untuk cabai itu sekitar 4 cup. Untuk sawit ya adalah di brosurnya ya. Yang pasti bahwa aplikasi ini kenapa 5 hari? Karena ibaratnya begini ya, logika paling sederhana. Kita pengen makan, tapi masih dalam bentuk bahan. Misalnya beras, ada sayur-sayur yang belum dipotong, artinya baru-baru inilah. Nah, itu yang dimaksud proses memasak ataupun istilahnya mengolah bahan itu menjadi makanan itu perlu waktu. Kita masak nasi aja berapa menit, terus masak sayur berapa menit, masak daging berapa. Itu anggaplah ilustrasi seperti itu. Ya begitu pun tanaman atau tanah itu. Supaya tanah itu siap saji untuk bisa dimakan langsung oleh tanaman, ya 5 hari itulah alasannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini semakin banyak nih yang pada lihat YouTube saya insya Allah ya. Oke, itu satu poin untuk tanah. Nah, tanah juga ya sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor air. Ingat, air ini juga kita harus perlu ukur ya, pH-nya berapa, kandungan mineralnya pun berapa. Jadi air dan tanah itu tidak bisa dilepas atau dipisah. Jadi bisa saja tanahnya enggak bagus, tapi airnya bagus, itu menjadikan tanah bisa bagus. Sebaliknya, bila tanahnya itu bagus, tapi airnya mungkin tidak bagus, yang tidak bagus di sini bukan berarti kotor, bukan berarti nih kayak begini nih, aliran sungai ini. Nih kelihatannya kan coklat nih. Ini bukan berarti jelek, tapi kita harus dilihat dari ininya pH-nya, itu juga dilihat dari mineralnya. Nah, itu yang penting air di sini adalah air yang memang tidak mengandung bahan kimia atau limbah ya. Sebab di zaman sekarang ini kan modernisasi, kadang-kadang lahan-lahan subur itu menjadi marginal atau istilahnya jadi miskin karena memang air sungai yang seperti ini nih, mohon maaf ya. Ini masih di daerah kami, di daerah Kerawang ini, walaupun coklatnya ini masih alami karena lumpur, bukan
warna hitam ya. Kalau warna hitam itu biasanya ini apa, sudah mengandung limbah, biasanya limbah pabrikan yang cair mau padat ya. Nah, yang unik nih Bapak Ibu sekalian, bisa diperhatikan ya. Di aliran sungai ada apa nih? Ada tanaman air yang namanya eceng. Nah, eceng ini sangat baik sebagai penetralisir air menjadi sehat ya, karena eceng ini bisa bisa menyerap limbah logam berat, masuk racun, termasuk bekas pestisida. Oke, ini manfaatnya eceng. Makanya kalau ada eceng jangan sampai kita buang ya, jangan sampai kita ini biarkan. Mereka juga itu sama aja biofilter. Nah, apalagi kalau organik ya memang jadi wajib tuh, karena air itu perlu dinetralisir dulu begitu. Ya, begitu kurang lebih mengenai pembahasan tentang lahan, juga air ya. Air itu yang penting airnya yang steril, yang tidak mengandung bahan kimia. Makanya saya pesankan para petani Indonesia mulai saat ini hindari penggunaan pestisida. Karena dengan pestisida itu nanti mempengaruhi airnya terkontaminasi dengan bahan kimia, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin selanjutnya kita nanti lanjut lagi karena ini ada tamu ya ini. Oh, mana? Ini yang mau beli padinya nih. Waduh, udah nungguin ya dari tadi. Oke, gitu aja dulu ya teman-teman semuanya. Yang penting kita jangan sampai berhenti belajar, berhenti bertanya. Semuanya akan menjadi pintar insya Allah. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petaninya makmur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.